أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini di hari Jumat pekan pertama pekan ganjil bismillah. Kita bisa berkumpul bersama di sini di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, di taman di antara taman-taman surga insyaallah, dalam rangka mencari ilmu, thalabul ilmi, mencari ridha Allah, mencari taqarrub ila Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amalan ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak menjadi hujah bagi kita yaumul qiyamah. Allah amin. Melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan masih berkaitan tentang al-mujahadah. Ya, berkaitan tentang al-mujahadah, pentingnya mujahadah dalam ibadah. Sebagaimana kita tahu, kita semuanya adalah hamba Allah, abdun min ibadillah, yang tugasnya adalah sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadilah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semuanya akan beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ibadah ini akan terasa lezatnya, ibadah ini akan terasa nikmatnya kalau kita benar-benar, yaitu lahir dan batin kita semuanya untuk Allah, memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, tidak memberi pun juga karena Allah. Dan untuk bisa sampai ke sana harus ada upaya-upaya, harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan-kesungguhan, harus ada pengorbanan-pengorbanan. Dan itulah karena hidup ini ya tidak lepas dari ujian, ya pengorbanan, perjuangan dan seterusnya. Nah, nanti akan kita sebutkan pembahasan-pembahasan yang lebih luas insyaallah dari ucapan-ucapan para ulama, bahwasanya kenikmatan surga itu tidaklah diraih dengan kenikmatan dunia, namun selalu berbanding terbalik. Kalau ingin nikmat ya susah-susah dulu, kalau ingin lezat ya capek-capek dulu. Seperti itulah rumus dunia dan akhirat. Ya, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mujahidina fi taatillah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah, yaitu dikatakan mujahid itu adalah orang-orang yang melawan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya fi taatillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wal muhajiru man hajaral khotoya wa dhunuba, dan orang-orang yang hijrah berpindah, ya yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maknanya itu adalah man hajara, meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Maknanya adalah hajaral khotoya wa dhunuba, yang meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka sekali lagi, mujahid memang puncaknya adalah fil qital, ya dalam peperangan melawan orang kufar dan orang-orang munafik, orang-orang fasik. Ya, namun sebelum ke sana kita harus bisa menundukkan ya hawa nafsu kita. Sekali lagi mohon dihafalkan ya, atau diingat-ingat, al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah, wal muhajiru man hajara al-khotoya wa dhunuba. Jadi mujahid itu adalah orang-orang yang melawan hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya dalam rangka untuk bisa taat kepada Allah. Dan orang-orang yang hijrah, orang yang meninggalkan itu adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa dan maksiatnya.
Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah, untuk selalu mujahadah, untuk selalu isti'anah, minta tolong kepada Allah dengan sabar, ya, dan juga terus dengan ibadah kita sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Jadi di sini kita perinci lagi dari pembahasan sebelumnya, dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang beliau mengatakan bagi yang punya kitabnya di halaman 173 ini. Telah disebutkan kemarin bahwasanya al-jihad itu adalah badlul wus'i. Ya, dikatakan mujahid itu adalah mengerahkan segala upaya, ya, untuk meraih apa yang dia cintai, untuk meraih apa yang dia inginkan. Dan yang kita inginkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cinta yang benar itu butuh pengorbanan. Demikian juga cinta yang salah juga butuh pengorbanan. Ya, sebagaimana digambarkan kemarin, fal muhibbuna lil mal war ri'asah was suwar la yanaluna matalibahum illa bi dhararin yalhaquhum fid dunya. Jadi orang-orang yang mencintai dunia, mencintai kedudukan, jabatan, mencintai gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat, waliyadzubillah, itu tidak bisa meraih semua keinginan tadi kecuali ya dengan menempuh cara-cara, usaha-usaha yang juga merugikan dirinya. Orang mencari dunia harus usaha payah. Nggak ada ceritanya sukses instan, nggak ada ceritanya meraih jabatan dengan mudah, tidak. Semuanya merangkak dari bawah, semuanya jatuh bangun, semuanya pernah mengalami kegagalan. Tidak ada istilahnya langsung kaya, tapi merangkak dari awal, kemudian jatuh lagi, bangun lagi, begitulah seterusnya. Untuk urusan dunia saja jatuh bangun, lelah, capek, harus mujahadah. Ya, jika tidak, maka sebagaimana kita lihat, ya banyak orang stres, ya banyak orang putus asa, ya akhirnya hanya mengandalkan uluran tangan manusia. Padahal masih muda, padahal masih kuat, tapi berhubung jiwanya, mujahadahnya sudah lemah, akhirnya dia sudah mengandalkan uluran tangan manusia. Kadang diberi, kadang tidak. Kalau diberi, ya dia merasa belum cukup dan seterusnya, sehingga mencela orang-orang yang tidak memberinya atau yang memberinya namun kurang bagi dirinya. Ya, maka kita arahkan di sini. Maka untuk meraih dunia saja butuh susah payah, mujahadah, lebih-lebih lagi untuk meraih apa lagi? Meraih akhirat. Ya, makanya tidaklah surga itu diraih dengan berleha-leha. Tidaklah ketaatan itu dirasakan dengan bersantai-ria. Ya, para ulama juga dalam kaitannya menuntut ilmu, seperti disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasadi. Tidaklah ilmu itu diraih dengan ya bersantai-santai jasadnya, fisiknya, tidur, lehan, ya kemudian duduk-duduk, makan-makan, dugem dan sebagainya. Kemudian bisa baca kitab, kemudian bisa bahasa Arab, kemudian bisa hafal Quran, kemudian bisa ya berdakwah. Tidak mungkin. La yustata'ul ilmu bi rahatil jasadi. Tidaklah ilmu itu diraih dengan ya santai-santai, tapi harus ada usaha. Ya, sebagaimana ungkapan orang-orang Arab, man talabal ulya sahrul layali. Siapa yang ingin sesuatu yang mulia, maka dia akan terus bergadang di malamnya untuk murojaah, untuk mencari ilmu, untuk menghafalkan, untuk meneliti dan seterusnya. Ya, maka al jannatu bil amali. Ya, surga itu dengan amal perbuatan, bukan dengan al amali, bukan dengan angan-angan. Ya, maka di sini ada ungkapan-ungkapan sebagai motivasi buat kita semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh ahlul ilmi, para ulama, di antara mereka mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqah kanat lahu nihayatun ya musyriqah. Siapa yang di awalnya itu muhriqah, muhriqah itu dari kata ahraqa, ahraqa dari kata haraqa, membakar. Jadi siapa yang di awalnya itu sudah terbakar, ya kita lihat kalau besi, kita mungkin ada yang suka pisau, pedang atau yang lainnya. Apakah langsung jadi pisau begitu, pedang? Harus diapakan dulu ya? Ya, dipanasi dulu, ditempa, ya kemudian dibentuk sampai keluar yang hitam-hitam itu, ya. Kemudian dibentuk lagi, dipanasin lagi, dicelupkan lagi. Ya, begitulah manusia harus ya mengalami timpaan atau tempaan-tempaan tadi, agar bisa menjadi pedang yang indah, yang tajam.
Nah, demikian juga manusia. Ya, siapa yang di awal mulanya sungguh-sungguh bekerja keras ya untuk urusan akhirat tentunya, untuk hal-hal yang bermanfaat, ya ibadahnya khususnya di masa muda, ketika masih longgar, ketika masih lapang, ketika sehat-sehatnya, ya ketika hartanya masih dilapangkan oleh Allah Ta'ala, ketika waktunya masih banyak luangnya, ya maka siapa yang di awalnya sudah bersusah payah, maka kanat lahu nihayatun musyrikah, maka akhirnya nanti ya nihayatuhu musyrikah, akhirnya nanti dia akan menyala, ya akan sukses bahasa lainnya. Atau seperti ungkapan dalam bahasa kita panggil berakit-rakit dahulu, berenang-renang ya kemudian bersakit-sakit dahulu, bersorok-sorok kemudian, bukannya bersenang-senang kemudian. Ya, jadi untuk bisa meraih kesenangan ya memang harus sakit-sakit, harus mujahadah. Karena mujahadah ini gak mudah. Mujahadah kadang kita melawan hawa nafsu yang itu memang kesukaan kita. Kadang harus melawan ya pekerjaan kita yang kita sukai. Kadang harus melawan harta yang kita cintai. Kadang harus melawan keluarga yang mungkin kita ya sangat mencintai mereka. Atau melawan diri kita sendiri pada hal-hal yang kita sukai. Maka sekali lagi, man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyrikah. Siapa yang di awalnya sudah terbakar, tertempa, ya jatuh bangun, ya untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya, sekali lagi dalam tanda kutip, untuk hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk akhiratnya, ibadahnya, menuntut ilmu, maka pasti di akhirnya dia akan menyala. Ya, menyala abangku ini. Harus menyala beneran ini. Menyala maksudnya sukses. Ini. Atau yang tadi berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersusah-susah terlebih dahulu, kemudian ya barulah kita bersenang-senang kemudian. Ini. Atau seperti ungkapan Imam Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah, beliau mengatakan laisal iman bitahalli wala bitamanni. Tidaklah iman itu dengan hiasan-hiasan luarnya dan dengan angan-angan saja. Ya, jadi iman itu bukan hanya nampak di zahir kita saja. Oh, masya Allah, sudah kebanjiran ini, ya sudah kerubutan misalnya, ya sudah mulai tumbuh jenggotnya dan lain sebagainya. Nah, bukan itu, ya. Atau dengan angan-angan saya ingin, tapi nggak melakukan apa-apa. Akan tapi, walakin ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah apa yang menancap kuat di hati. Ya, apa yang menancap kuat di hati nggak bisa goyah. Itulah iman, akidah. Wasaddaqatul a'mal, dan juga harus dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan. Ya, makanya tadi kita ungkapkan yaitu al jannatu bil amali la bil amali. Ya, surga itu dengan amal perbuatan, bukan dengan amal angan-angan. Satunya pakai ain, satunya pakai hamzah. Maka ungkapan Imam Hasan al-Basri, laisal iman bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqatul a'mal. Jadi iman itu bukan dengan hiasan-hiasan luarnya saja, yang nampak zahirnya saja, kelihatannya doang, tidak. Tapi harus yaitu benar-benar apa yang menancap di hatinya, apa yang dari ilmunya, dari pembenarannya, keikhlasannya, ketulusannya, dan dibuktikan dengan amal-amal ya soleh perbuatannya. Itulah jadi juga hadis yang sudah kita sebutkan kemarin, hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bisyahawat. Ya, surga itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, maka harus kita lawan, harus mujahadah. Dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Maka dengan ungkapan-ungkapan ya mungkin bisa kita sebutkan, surga itu bukan yaitu bukan tempat bagi orang yang di dunianya itu waina hidupnya ya, santai ya, kemudian bersenang-senang, melampiaskan syahwat, gak pernah susah. Bukan. Surga itu adalah isinya adalah orang-orang yang penuh mujahadah, penuh perjuangan. Ya mungkin lelah, capek menahan hawa nafsunya, tapi jangan menyerah ya. Jangan ada saya sampai mengatakan gak kuat tau, pegang manhaj ini benar-benar berat. Ya gimana? Noleh kanan, noleh kiri, semuanya ya, semuanya syahwat semuanya. Ya, kemudian di tempat kerja semuanya rebutan dunia, semuanya rebutan jabatan. Ya, kalau nggak nyikut kena sikut kita. Ya, harus gak kuat ini. Jangan. Ya, harus mujahadah itu butuh kesabaran. Makanya
surga itu adalah mungkin tempat orang-orang yang di dunianya lelah, capek, tapi dia tetap sabar, istiqomah. Lelah dengan ujiannya, capek dengan cobaannya, dengan sakit, dengan keluarganya, dengan dirinya sendiri, dengan teman-temannya. Namun dia sabar, ya kemudian dia istiqomah dengan amal soleh sampai Allah mencabut dirinya di atas amal soleh tersebut. Ya itulah ya gambaran yang nanti kita sebutkan dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang susah payah mujahadah, sungguh-sungguh perjuangan tapi hanya untuk dunia, akhiratnya hilang. Sebagaimana tadi disebutkan, orang-orang yang mencari dunia saja lo ngoyo. Orang-orang yang mencari dunia itu capek, benar ya? Kerja capek betul? Capek sambil ngantuk-ngantuk. Ya, yang di jalanan juga, ya yang ditekan oleh atasan, oleh pelanggan, ya oleh apapun di situ pekerjaannya. Ya capek, pengennya itu sudah nggak kerja, tapi gimana lagi? Ini kebutuhan, harus mencari nafkah, ya harus menghidupi yang di rumah dan seterusnya. Ya namun ya kalau untuk urusan dunia seperti itu sudah capek-capek lelah tapi bisa bertahan. Nah ini kalau kita tidak mengarahkannya ke akhirat kita rugi. Artinya di dunia sudah capek, lelah, akhirat hilang, dan di akhirat benar-benar ya tidak mendapatkan gantinya sama sekali. Ya makanya doa kita adalah bukan Rabbana atina fid dunya hasanah tok, tapi harus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ya baik, ya di akhirat juga baik. Dan di antara fid dunya hasanah adalah dia diberikan ilmu, amal soleh, ya istiqomah, sabar, itulah hasanah fid dunya. Jadi bukan hasanah kebaikan di dunia itu harta mewah, jabatan, syahwat, bukan. Tapi hasanah fid dunya itu adalah dia dapat ilmu, ya dia dapat amal soleh, dia istiqomah dan sabar juga di sana. Oke, kita lanjutkan sekali lagi. Dikatakan di catatan kaki nomor 2 oleh Syekh Shalal Fauzan, fala ahadun yadda'i annahu yuhibbullaha wa yuhibbu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam illa bi an yatahammal fi sabili dzalika ma takrahu nafsuhu wa ma yashukku alaih. Tidak seorang pun yang mengklaim dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, ya kecuali dia pasti harus menahan, dia harus menanggung beban yang berat, yang kadang itu ya menyelisih hawa nafsunya. Kadang itu berat, tapi ya begitulah. Sebagaimana kita mencari dunia susah payah, maka mencari akhirat juga harus lebih susah payah. Karena surga itu mahal. Pernah kita sebutkan kemarin, al-jannatu ghaliyah, ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Man khofa adlaja, wa man adlaja balahul manzilah. Siapa yang takut kepada Allah berharap pasti akan cepat-cepat berangkatnya, pasti akan mendahului yang lain. Fastabiqul khairat. Ya perlu nunggu-nunggu yang lain belum berangkat, sudah kita ya bergerak terlebih dahulu. Siapa yang cepat berangkatnya maka dia akan cepat sampai tujuannya. Dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah sangat mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Kemudian juga dikatakan di sini, kama annal muhibbina li ghairillah yatahammaluna fi sabili mahbubihim ma yashukku alaihim fayabdhuluna anfusahum wa amwalahum duna ma'budatihim li'annahum yuhibbunaha hubban syadida. Sebagaimana orang-orang yang mencintai selain Allah, entah mencintai dunia, mencintai syahwatnya, ketika untuk meraih semua yang diinginkan tadi, pasti dia juga akan memikul beban berat. Dia akan berusaha di sana. Ada hal-hal yang harus dikorbankan, ya untuk mencari hal-hal yang dicintai, padahal itu yang dicintai adalah selain Allah Ta'ala. Ada pengorbanan jiwanya, ya tenaganya, hartanya, semuanya, ya karena mereka semuanya mencintai hal itu dengan kecintaan yang sama. Adapun orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman haruslah amat sangat cintanya kepada Allah, maka jangan sampai kalah pengorbanan kita dengan ahli dunia. Ya, ada dua orang yang sama-sama berkorban. Satunya ahli dunia berkorban, mengorbankan segalanya mencari dunia, dan ada orang-orang yang mencari ahli akhirat yang mengorbankan juga. Maka kita sudah harus tahu mana yang lebih beruntung. Ya ahli akhirah. Ya, lalu bagaimana usaha dunia kita yang capek, lelah, berat, ya maka arahkanlah ya dalam pembahasan kita di Riyadhus Shalihin. Disitulah pentingnya nih
niat. Ya, nafkah yang kita cari bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan lillahi ta'ala. Kalau kita niatkan ya sedekah nafkah untuk keluarga kita. Kalau kita niatkan untuk bisa makan, dengan makan kita bisa ibadah agar tenang, untuk bisa sedekah, untuk bisa bangun masjid, untuk bisa dakwah, ya untuk bisa membantu orang lain. Semuanya ya awalnya adalah dari innamal a'malu ya binniyat. Atau seperti ayat yang sering kita ulang-ulang di surat Qasas, Al-Qasas ayat 77, ayatnya ada yang hafal ya? Ada yang ingat? Yaitu wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka ya minad dunya. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah dari apa saja yang Allah berikan kepadamu dari dunia itu darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Pernah kita bahas ayat ini. Maka di antara kita ada yang dilapangkan rezekinya. Dengan rezeki yang lapang itu cari negeri akhirat. Ada yang dilapangkan ilmunya, dengan ilmunya itu entah ilmu dunia, lebih-lebihnya ilmu akhirat, ya maka carilah darul akhirah. Dengan tenaganya carilah darul akhirah. Ya semuanya darul akhirah. Itulah sifat seorang mukmin yang selalu mengutamakan yaitu negeri akhiratnya. Kemudian untuk pendalaman agar kita sekali lagi ini manfaatnya semoga ya bagi yang menyampaikan terutama dan juga mungkin bagi yang mendengar, yaitu tentang pengertian mujahadah. Jadi mujahadah itu yang kita artikan tadi yaitu bersungguh-sungguh, ya bersungguh-sungguh. Namun ya agar lebih tepatnya lagi ada di antara para ulama yang menjelaskan tentang apa itu definisi yang mujahadah. Jadi mujahadah itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan yang pernah kita sebutkan. Secara bahasa dikatakan mujahadah itu adalah disebutkan oleh Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Mujahadah itulah al-muharabah. Muharabah dari kata harb. Harb itu artinya perang. Jadi mujahadah itu memerangi. Wa fi syar'i muharabatun nafsi al-ammarata bisu' bitahmiliha ma yashuku 'alaiha bima huwa matlubun fi syar'i. Jadi mujahadah secara bahasa fil lughah itulah muharabah. Nah, berarti tiap hari kita harus berperang melawan musuh. Musuh siapa? Musuh hawa nafsu kita dan syaitan yang selalu membisik-bisiki yang indah atau yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk, dibolak-balik. Jadi mujahadah secara bahasa itu adalah muharabah, yaitu berperang melawan, ya secara syar'i muharabatun nafsi, memerangi hawa nafsu untuk bisa mengalahkan jiwa-jiwa yang buruk yang selalu membisik-bisiki ke arah-arah yang buruk, ke perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Dengan menggiringnya kepada hal-hal yang memberatkan memang, ya, hal-hal yang berat untuk jiwa itu, namun itu yang dituntut oleh syar'i. Jadi namanya berperang itu nggak mudah, harus ada pengorbanan, harus ada tetesan darah, harus ada pengorbanan ya harta, keluarga semuanya. Nah itu secara bahasa. Ada juga secara syar'i, secara ringkas tadi. Ada yang mengartikan juga definisi yang lain. Mujahadah itu adalah mu'alajatun lin nafsi bitazkiyatiha. Jadi mujahadah itu adalah mengobati jiwa untuk bisa membersihkannya. Yang sudah kita bahas mungkin di tempat ini tentang tazkiyatun nafs, yaitu tentang membersihkan jiwa dari hal-hal yang mengotorinya. Karena tazkiyatun nafs itu seputar membersihkan dan menghiasi. Setelah dibersihkan dari semua kotoran-kotoran, dosa besar, ya dosa kecil, ya dari syirik, kufur, ya bid'ah, kemudian juga dosa dan maksiat, semuanya dibersihkan, baik kotoran-kotoran hati yang nampak, yang tersembunyi, semuanya kemudian dihiasi dengan amal-amal soleh. Jadi harus disaring dulu, dibersihkan, baru dihiasi dengan amal soleh. Nah, itulah mujahadah. Ya, litaqdi ilal falah, agar hal itu menggiringnya kepada kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan. Jadi kalau kita gabungkan, jadi mujahadah itu adalah melawan hawa nafsu untuk bisa mengalahkan hal-hal yang disukai oleh jiwa tadi, walaupun berat, tapi itulah yang dituntut oleh syariat kita, dengan mentazkiyatun nafs, membersihkan dari semua kotoran-kotoran jiwa, kemudian menghiasinya dengan amal-amal soleh. Maka kalau kita sibuk harian kita seperti itu, maka sudah,
nggak akan mikirin orang lain. Cukup mujahadutun nafs, tazkiyatun nafs, apa yang kurang perbaiki, apa yang kadang luput ya kita tambal dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian juga kalau kita sebutkan dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan dari hadis manjahada atau al-mujahidu manjahada nafsahu yani fi ta'atillah. Jadi orang-orang yang disebut mujahid, orang yang berjihad itu adalah orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang hijrah adalah yang hijrah meninggalkan dosa-dosa dan maksiatnya. Atau kalau mau dicatat, kalau dari ayat, kalau dari hadis nih, kalau dari ayat bisa di surat Al-Ankabut ayat 69. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, dan orang-orang yang jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh memerangi dirinya untuk mencari jalan-jalan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan berikan petunjuk pada mereka jalan-jalan kami. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ayat yang sering kita baca di surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kami enggak akan menyia-nyiakan pahala dari apa yang mereka lakukan dengan sebaik-baiknya, walaupun itu ringan, walaupun itu kecil. Maka di sini yang penting adalah proses mujahadah, bukan hasil. Yang penting mana kesungguhan kita untuk bisa berubah, untuk bisa merubah diri, ya, untuk bisa lebih baik, ya, dalam urusan ibadah, ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang sungguh-sungguh pasti dia akan meraih hasilnya, biidznillah. Ya, kenapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Tetap ketika mujahadah, tetap berbuat baik, tetap husnudzon, tetap isti'anah, tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di surat Al-Ankabut ayat 69. Atau di surat Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah ya di jalan Allah, atau di jalan Allah haqqa jihadih, dengan jihad-jihad yang sebenar-benarnya. Kalau kita baca ayatnya lebih lengkap dikit, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, karena dialah yang memilihmu. Ya, Allah yang memilih kita. Jadi bukan secara kebetulan, tapi kita hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim, ya, ketemu teman, ketemu guru kita, ustadz kita, masyayikh kita, semuanya itu adalah Allah yang milih kita. Maka jangan sia-siakan pilihan Allah yang diberikan kepada kita. Ya, maka bersungguh-sungguhlah. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan meraih jalan-jalan yang Allah tunjukkan pada dirinya. Walaupun kadang kesungguhan itu ya butuh ujian, ya butuh tepaan, butuh tempaan tadi, butuh pukulan, butuh jegalan orang, ya, butuh kesedihan, butuh ujian, harus menangis dulu, ya, harus drama-drama dulu. Sudah, tetap istiqomah, sabar, karena Allah yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidaklah menjadikan pada agama ini untuk kalian itu kesulitan. Jadi walaupun susah payah, pasti itu ada kemudahannya. Itu kaidahnya. Karena dalam kaidah ini, dalam ayat ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan dengan memberikan kaidah dari kaidah fikih, atau kaidah fikih, yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Setiap kesulitan itu pasti mendatangkan kemudahan. Ad-darurat tubihul mahmurat. Ya, sesuatu yang darurat, sesuatu yang menyulitkan, pasti itu akan mendatangkan kemudahan-kemudahan. Jadi sesuatu yang darurat pasti akan menghalalkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak boleh. Ya, contoh yang paling mudah seperti kalau seseorang di hutan belantara tidak ada makanan sama sekali, hanya babi misalnya, hanya khinzir, ya, maka mau nggak mau, kalau nggak makan mati, maka dia boleh memakan yang haram tapi secukupnya untuk bisa melanjutkan perjalanan, bukan dihabiskan semuanya, gitu. Tapi sekedar diambil, mungkin 1 suap 2 suap, kemudian lanjut perjalanan nyari yang lain. Bukan mumpung halal, wah disate, ya dibakar habis, ya bukan. Makanya ad-darurat tubihul mahdurat, ya, kemudian wad-darurat tuqaddar biqadariha. Jadi sesuatu yang darurat bisa membolehkan sesuatu yang enggak boleh, yang haram. Namun sesuatu itu harus ditentukan sesuai kadarnya.
ya sebutuhnya saja. Jadi ini yang menjadi prinsip kita semuanya para jamaah yang dirahmati Allah Taala. Sesusah apapun ya apa yang kita usahakan dari mujahadah ini, pasti ketika sudah mencapai titik berat, datanglah kemudahan. Ya, makanya jangan sampai mengatakan gak kuat, ya Allah gak kuat. Boleh bilang ya, padahal ayat tiap hari kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebankan jiwa kecuali ya di atas kesanggupannya, sesuai kesanggupannya. Ya, kalau seandainya itu nggak sanggup, nggak kuat, ya Allah nggak ngasih ujian itu kepada kita. Ya, makanya nggak boleh mengatakan ya Allah saya nggak kuat, tapi bilang ya atau doa kepada Allah, Allahumma sabbir, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar, ya kuatkanlah aku, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdini wa saddidni, ya dan seterusnya. Ya, makanya ini kalau kita pahami, maka seberat apapun usaha yang kita lakukan untuk fi taatillah, ya kita akan meraih hasilnya biidznillah. Ya. Kemudian juga tingkatan-tingkatannya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau tadi pengertian sudah, ya. Kemudian dalil-dalilnya dari ayat dan hadis. Kemudian tingkatannya ini pernah kita sebutkan dari tingkatan jihadun nafsi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu itu 4 tingkatan. Agar lebih mudah hafal, langsung ingat surat Al-Asr nih. Kan qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ ada 4 perkara yang harus ya kita mujahadah di sana. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, mujahadatuha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Jadi mujahadah jiwa kita itu yang pertama adalah kita harus memerangi jiwa kita untuk bisa mencari ilmu. Ya, jadi harus dilawan untuk mencari ilmu. Jangan kita malas-malasan. Ya sibuk kerja gimana? Lembur terus gimana? Ya sisihkan waktu. Kalau perlu udah ya buang sejenak itu ya. Kenapa? Ya dengan ilmu itu akan meraih barokah ya dari kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Ya, jadi harus bisa melawan hawa nafsu kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, untuk bisa meraih ilmu sebagaimana sabda Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, kemudian yang kedua harus dilawan, dikekang, ya ditundukkan mujahadatuha alal amali ba'da ilmi, untuk bisa mengamalkannya setelah mencari ilmu. Setelah kita paham, dapat ilmu, ya diamalkan. Ini yang kadang kita kurang. Ya al-amal ya. Makanya tadi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Harus beriman, untuk bisa iman harus berilmu. Ya, mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, baca kitab, tanya jawab dan seterusnya. Ya, setelah berilmu ditundukkan untuk mencari ilmu, mengamalkannya, kemudian wasalisatu mujahadatuha 'ala dakwah. Ya, mengekangnya, melawannya, menggiringnya untuk bisa mendakwakannya. Ya, itulah yang disebutkan di surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi harus saling menasihati untuk urusan kebaikan, itulah dakwah. Dan mujahadatuha 'ala sabr. Ya, dan mengekangnya, melawannya untuk bisa sabar, ya sabar mencari ilmu, sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkannya, sabar mendakwahkannya dan seluruhnya. Karena semuanya tidak mudah dan itulah mujahadah. Makanya mujahadah itu butuh apa? Butuh kesabaran. Siapa yang nggak sabar nggak bisa mujahadah. Ya, dan untuk bisa sabar mujahadah butuh isti'anah, butuh pertolongan dari Allah. Makanya jangan sampai gini ya, saya bisa. Tapi apa? Harus merendah. Ya semuanya kita itu la haula wala quwata illa billah. Semuanya kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nggak akan bisa ibadah sempurna kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya, baru situlah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, siapa yang disebutkan tadi sabar dalam kesulitan dakwah, kesulitan menuntut ilmu, kadang diganggu, kadang kesulitan ekonomi, ya kadang keluarga dan seterusnya, ya
Maka siapa yang bisa melalui 4 tahapan ini, dialah orang yang sempurna tingkatannya. Jadi berilmu, beramal, dakwah, dan sabar. Dan dialah orang-orang yang disebut dengan Rabbaniyin. Ya, orang-orang Rabbaniyin, karena disebutkan fa inna salaf majmu'una ala annal alim la yastahiqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'riful haq wa ya'mal bih wa yu'allim, faman alima wa amila wa 'allama fadzaka yad'i 'aziman atau yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Jadi belum dikatakan Rabbani, ulama Rabbani kalau dia tidak mengetahui ilmu terlebih dahulu, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia mendakwahkannya dan sabar ya untuk mendidik umat. Yaitu tingkatan-tingkatannya sebagaimana disebutkan di surat Al-Asr dalilnya ayat 1 sampai 4. Ya, maka sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah taala, kita lanjutkan. Ya, ada beberapa syair ya yang berkaitan dengan mujahadatun nafs yang dikatakan wan nafsu katifli in tahmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Jadi jiwa itu seperti anak kecil, kalau dibiarkan ya kemudian bahasanya dibiarkan nyusu ya netek sama ya ibunya, maka dia akan terus ya begitu sampai gede. Kalau tidak disapih maka dia akan terus. Makanya ketika dia disapih maka dia akan berhenti. Demikian jiwa, kalau nggak dilatih ya untuk sabar, untuk melawan ya, untuk bisa memerangi tadi, maka dia akan terus liar ya, bahkan lebih liar dari hewan-hewan ternak. Ya waliyadzubillah. Itu. Kemudian di sini kita sebutkan lagi ungkapan para ulama. Ya, di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim. Ini ada ungkapan yang indah ya, dari mujahadatun nafs. Yang dikatakan kalau tadi 4 tingkatannya dari Imam Ibnu Qayyim, kemudian ada lagi yaitu tentang perkataan para ulama sekali lagi dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Semoga ini menjadi penutup yang indah ya, Allahumma amin. Beliau mengatakan waqad ajma'a uqala kullu ummatin ala anna an-na'im la yudraku bin na'im. Jadi seluruh orang-orang yang berakal dari umat ini sepakat. Apa yang mereka sepakati? An-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu maksudnya adalah kenikmatan abadi surga yang tadi kita sebutkan di awal, tidak akan diraih dengan kenikmatan juga. Jadi untuk meraih kenikmatan surga bukan dengan meraih kenikmatan dunia. Untuk mencari kenikmatan abadi bukan mencari ya kenikmatan sesaat. Jadi harus dibalik. Sekali lagi, an-na'im la yudraku bin na'im. Jadi kenikmatan surga gak akan diraih dengan kenikmatan dunia. Jadi siapa yang di dunia nikmat-nikmat, senang-senang, wah pasti nanti masuk surga. Mudahnya apa? Ya mudahnya foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Ya, siram air aja kalau begitu. Ya, jadi an-na'im la yudraku bin na'im. Ilmu juga begitu. Untuk meraih ilmu nggak bisa dengan santai-santai. Ya, harus kalau dia thalabul ilmi, dia harus rihlah li thalabil ilmi, harus meninggalkan keluarga, meninggalkan kampungnya, ya, mengorbankan masa mudanya untuk mencari ilmu. Makanya tadi la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Tidaklah ilmu itu diraih dengan jiwa yang santai-santai, yang riang gembira, yang tulin sana tulin sini, bukan, tapi dengan susah payah. Ya. Jadi para orang-orang yang berakal sepakat kenikmatan surga tidak diraih dengan kenikmatan sesaat. Jadi nggak bisa meraih surga dengan kenikmatan dunia, nggak bisa. Tapi harus meninggalkan kenikmatan dunia. Ya harus bangun, ya harus sholat, ya harus sedekah, ya harus sabar, harus menahan diri. Ya, karena dunia bagi seorang mukmin adalah sijin. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Walaupun dia kaya raya sekalipun misalnya, tetap dunia bagi dirinya adalah penjara. Karena dia punya harta, tapi dia harus ya nggak boleh semuanya dibeli, nggak boleh semuanya dilampiaskan, tapi dia harus nahan untuk infak, untuk sedekah, untuk keluarganya. Tetap
dia terasa terpenjara. Adapun orang kafir, surga adalah dunia adalah surganya, apa saja boleh. Jadi an-na'im la yudraku bin na'im. Kemudian wa inna man athara roha fatadur roha. Masih ucapan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, siapa yang di dunia itu sukanya istirahat, santai-santai, maka kelak dia akan kehilangan santai-santai istirahat di akhirat. Jadi siapa yang di dunia nyantai, ya, sholat isyadan, sih salah, ya pokoknya bersenang-senang, santai, maka di akhirat nanti nggak bisa dia bersantai-santai, berarti dia akan susah payah, karena bekal itu ya dengan iman dan takwa, dengan amal soleh kita. Siapa yang di dunia lambat, ya maka nanti di akhirat nggak bisa ya bersantai ria, dia akan susah payah, bahkan bisa celaka. Na'udzubillah. Jadi siapa yang man athara roha fatahatur roha, siapa yang mendahulukan jiwa-jiwa yang santai, maka istirahat di dunia, maka nanti di akhirat nggak bisa istirahat, kurang lebih begitu. Wa inna bihasabi rukubil ahwali wa ihtimalil masyaq takunul farhatu wal ladzah. Kemudian disebutkan berikutnya, kemudian kenikmatan, kelezatan yang diraih itu sesuai dengan ujian kesusahan yang dia rasakan. Yang tadi makanya berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian, berenang ke tepian, bersusah-susah terlebih dahulu, kemudian ya bersenang-senang kemudian. Jadi gambarannya orang nggak akan bisa bahagia kalau dia belum merasakan sedih. Dia nggak akan bisa tertawa kalau belum pernah nangis. Dia nggak akan pernah meraih sukses kalau belum pernah gagal. Dia nggak akan pernah merasakan bahagia senikmat-nikmatnya kalau belum pernah merasakan sedih-sedihnya. Dan itulah ya hukum yang berbanding terbalik. Jadi sesuai dengan ujian yang dia alami, kesengsaraan, ya maka disitulah kebahagiaan nanti akan muncul. Makanya ayat di awal tadi kita baca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kebahagiaan, ada kemudahan, bahkan diulangi 2 kali. Maka dari sini siapa yang saat ini diuji, sedih, ya kemudian sumpah, ya atau hal-hal yang lain, maka senyumlah. Senyum bisa ya, walaupun banyak utang, walaupun ya banyak masalah, senyum aja. Karena orang nggak akan senyum kalau dia nggak pernah sedih. Ya maka kesedihan itu ya bumbu dunia lah, ya. Berbanding naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Ya seperti dalam ayat di surat Al-Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar ya di tengah-tengah manusia. Jadi sekali lagi, seberapa besar ujian yang dia rasakan, dia rasakan, ya itu nanti akan muncul kebahagiaan yang besar setelahnya. Kurang lebih demikian. Kemudian dikatakan fala farhata liman la hammalahu. Tidak meraih kebahagiaan orang yang nggak pernah sedih. Nah ini rumus ini ya. Nggak akan pernah orang bahagia kalau nggak pernah sedih. Nggak akan pernah senang ya kalau orang itu nggak pernah susah. Nggak bisa merasakan sehat yang nikmat kalau dia belum pernah merasakan sakit. Ini rumusnya dari Ibnu Qayyim. Kemudian wala ladzata liman la sabra lahu. Dan tidak akan meraih kelezatan kalau dia tidak ada kesabaran. Yaman sabara dhafira. Ya siapa yang sabar dia berhasil. Jadi kelezatan itu ya harus diraih dengan sabar. Kemudian wala na'ima liman la syaqa lahu. Tidak akan meraih kenikmatan bagi orang yang nggak pernah celaka, nggak pernah susah. Ya sebagaimana ketika orang sukses itu nggak seperti membalikkan tangan, nggak instan. Demikian juga orang bisa baca kitab, menuntut ilmu, ya bisa hafal Quran, itu bukan seperti ya belajar kemarin sore kemudian bangun langsung, tidak. Dan tidak ada ilmu laduni dalam Islam. Ya ilmu laduni, apa itu laduni? Ya pokoknya tirakatan apa gitu ya, kemudian bangun tiba-tiba ngoceh bahasa Arab, kemudian langsung hafal Quran, nggak bisa. Ya, tapi harus ada ya susah payahnya. Makanya tidak akan bisa meraih kenikmatan orang yang benar susah. Wala rohata liman la ta'abalahu. Dan gak akan bisa santai istirahat orang yang gak pernah capek lelah. Jadi memang harus capek lelah.
sabar nih. Ya. Kemudian bal idza ta'ibal abdu qalilan istaraha tawilan. Bahkan jika seorang hamba itu lelah sedikit untuk di dunia, ya, maksudnya kita kan lelah, yang menuntut ilmu itu lelah, ya. Lelah napa nikmat ini? Sampai ngantuk-ngantuk, lelah nih. Capek gimana lagi ya? Sholat juga kadang harus dilawan ya. Sedekah itu harus, aduh ya, mengeluarkan itu berat ya. Kemudian bantu orang lain juga ya. Terus sudah repot diri sendiri harus membantu orang lain. Memang lelah-lelah sedikit. Siapa yang lelah-lelah sedikit nanti di akhirat akan istirahat selamanya. Ya, man ta'iba fid dunya qalilan istaraha fil akhirati tawilan. Siapa yang di dunia lelah-lelah sedikit, enggak apa-apa ya, kita korbankan, maka nanti di akhirat dia akan istirahat selama-lamanya. Dia akan istirahat panjang. Kemudian dikatakan lagi, wa kullama kanatin nufusu asyraf wal himmatu a'la kana ta'abul badani awfaru wa haddahu minar rahati aqal. Yang dikatakan jika seseorang itu jiwanya mulia ya, cita-citanya tinggi, maka dia akan semakin lelah dan semakin sedikit istirahatnya. Kurang lebih demikian. Jadi semakin cita-cita kita mulia ya, keinginan kita tinggi, maka semakin sedikit istirahatnya. Tidak mengapa. Kenapa? Man ta'iba qalilan ya, istaraha tawilan. Ya, siapa yang istirahat, siapa yang lelah di dunia sedikit, ya nanti dia akan istirahat selamanya. Jangan dibalik. Ya, kita di dunia santai, senang-senang ya, bernikmat-nikmat, foya-foya, ketawa-ketawa, nanti nangis ya, nggak bisa balik. Ya nanti susah. Kalau susah di akhirat nggak bisa balik, nggak ada remedi, nggak ada orang dalam juga. Mau nyuap siapa? Mau nyuap siapa? Ya, makanya inilah prinsip yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang disebut dengan hakikat dunia. Jadi hakikat dunia itu hakikat dunia berbanding terbalik dengan hakikat ya akhirat. Ya, wallahu a'lam. Jadi semuanya butuh mujahadah. Kenikmatan akhirat tidak diraih dengan kenikmatan dunia. Siapa yang mau mencari kenikmatan akhirat, maka dia harus bersusah payah di dunia. Ya, mengorbankan ya dari hartanya, tenaganya, fisiknya, ya kesenangannya, hawa nafsunya, semuanya. Jadi kalau bisa kita ambil poinnya tadi, nah itu ya, an-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan abadi tidak bisa diraih dengan memburu kenikmatan sesaat. Siapa yang santai di dunia, nanti di akhirat hilang kesempatan untuk bersantai. Ya, kemudian kelezatan, kebahagiaan itu sebanding dengan kesusahan yang dia alami. Karena seseorang nggak akan meraih kebahagiaan kalau belum pernah merasakan kesedihan. Nggak akan meraih kelezatan kalau dia nggak bisa sabar. Dan nggak akan meraih kenikmatan kalau dia belum pernah merasakan kesusahan. Ya, orang yang capek ya, maka dia akan istirahat kelak. Jadi capeknya itu capek ibadah ya, bukan capek dunia, tapi capek untuk ibadah, nanti akan istirahat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih maaf. Ya, nasallahu taala, kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hamba yang benar-benar mujahadah, ya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang terus istiqomah dengan ilmu, ya, dengan amal, ya, dengan dakwah, dan juga sampai Allah mewafatkan kita dengan kesabaran kita, istiqomah kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد